Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya Stress Talk. Sahabat sekalian, video kemarin telah kita bahas tentang pengertian stunting dan dampaknya stunting. Setelah kita mengetahui apa itu stunting, kemudian dampaknya kita juga mengetahui, maka sekarang kita membahas tentang penyebab stunting. Sebelum kita membahas penyebab stunting, perlu kita ketahui prevalensi berdasarkan Riskesdas atau laporan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2021. Prevalensi kita mengalami penurunan sebanyak 3,3% dari 27,3% pada tahun 2019. Kemudian tahun 2021 ini prevalensi stunting kita menjadi 24,4%. Kemudian rekomendasi WHO, seharusnya semua negara di dunia peserta anggota WHO ini tidak melebihi dari 20%, sementara kita masih di atas 20%. Maka target dapat tidak sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2024. Target kita bangsa Indonesia adalah penurunan stunting menjadi 40%, sehingga nanti diperkirakan pada tahun 2024 prevalensi stunting menjadi 10,4%. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, terutama stunting ini bisa terjadi akibat minimnya pengetahuan dari ibu hamil tentang asupan gizi untuk janin. Sejak dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan nutrisi. Jadi ini sangat penting bagi ibu, karena kalau zaman dahulu ibu yang hamil ini oleh orang-orang tua dulu ya, dilarang banyak makan ikan, makan telur dan sebagainya, karena khawatir bayinya nanti besar di dalam perut hingga ketika melahirkan sulit. Itu pengetahuan dulu zaman dahulu. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa betapa pentingnya nutrisi diberikan kepada janin sejak dalam kandungan, maka ibu-ibu harus mempunyai mindset yang berbeda, harus mempunyai pengetahuan bahwa sejak dalam kandungan janin kita sudah membutuhkan nutrisi yang baik atau yang cukup. Yang kedua, sanitasi yang buruk. Misalnya, penggunaan air yang tidak higienis untuk masak atau minum. Ya, ketika kita masak dan minum airnya tidak higienis, ini juga akan berakibat anak menjadi stunting. Ditambah tidak tersedianya kakus yang bersih. Hal ini bisa berisiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan. Kondisi ini berpengaruh besar pada penurunan kemampuan sistem pencernaan dan kekebalan sebagai penangkal organisme penyebab penyakit. Akibatnya, nutrisi sang anak tidak diserap dengan sempurna. Kemudian faktor penyebab yang berikutnya, yang ketiga, adanya infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting.
Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak dan sanitasi di tempat tinggal. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah terbatasnya layanan kesehatan. Nah, penyakit tidak langsung, penyebab tidak langsung salah satunya karena terbatasnya layanan kesehatan. Tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Sahabat sekalian, penyebab yang kelima adalah ibu hamil kekurangan asupan nutrisi. Ibu hamil yang kurang mengkonsumsi makanan bernutrisi seperti asam folat, protein, kalsium, zat besi, dan omega 3 berpotensi melahirkan anak dengan kondisi kurang gizi. Yang keenam, melewatkan imunisasi. Imunisasi mempunyai hubungan yang erat terhadap kejadian stunting. Jika tidak diimunisasi, maka ketika anak terkena penyakit berisiko mengalami perubahan seperti tidak nafsu makan. Ketika kebutuhan zat gizi anak tidak terpenuhi dengan baik, kemungkinan besar akan menghambat pertumbuhan dan kecerdasannya yang mengakibatkan stunting. Penyebab yang ketujuh adalah tidak mendapatkan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan memberikan perlindungan terhadap infeksi gastrointestinal atau pencernaan. Ini berkaitan dengan stunting lantaran dapat menyebabkan malnutrisi yang parah, di mana kondisi tubuh tidak menerima asupan gizi yang cukup. Jika anak tidak mendapatkan ASI yang cukup, maka akan kekurangan gizi. Begitu juga dengan sistem kekebalan menjadi berkurang dan bisa menyebabkan stunting. Sahabat sekalian, terus setelah kita mengetahui penyebab stunting, langkah berikutnya adalah bagaimana upaya untuk pencegahan stunting tersebut dengan optimal. Maka yang paling efisien adalah mencegah stunting dimulai sejak 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, yaitu 9 bulan 10 hari bayi dalam kandungan atau selama 280 hari. Kemudian hari berikutnya adalah 720 hari sejak bayi lahir sampai usia 24 bulan. Maka dikatakan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama upayanya adalah konsumsi makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk janin selama mengandung. Hal ini dapat mengurangi bayi mengalami stunting sejak dalam kandungan. Yang kedua, jaga kesehatan tubuh saat hamil. Jangan terlalu lelah dan stres. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif ketika bayi telah lahir 0-6 bulan. Kemudian MPASI ketika anak memasuki usia 6 bulan ke atas. Upaya yang keempat adalah perhatikan kandungan nutrisi. Jangan asal memberi makanan kepada anak. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. Upaya yang kelima adalah mengukur berat dan tinggi anak secara rutin untuk mengetahui apakah anak berkembang secara optimal dan tidak stunting. Ini sangat penting para ibu sekalian, para pendamping dan para kader pembangunan manusia untuk selalu memantau tumbuh kembang anaknya ketika dia di posyandu. Sebab ini dapat terdeteksi anak stunting atau tidak sampai usia 2 tahun atau 24 bulan. Ketika sudah mengalami di atas 24 bulan, kemudian perkembangannya kok tidak membaik dan sebagainya, tapi mereka cerdas,
sehat dan sebagainya, itu maka tidak dikatakan stunting. Boleh jadi itu adalah memang dari genetika dari ibunya. Jadi itu bisa diketahui berapa tinggi ibunya, berapa tinggi ayahnya, kemudian berapa tinggi anaknya. Ketika dia pertumbuhannya lambat, kemudian tinggi berat badannya juga lambat, tetapi dia cerdas sehat, itu bukan dikatakan stunting, tapi dikatakan short starter. Short starter itu dikarenakan mungkin karena pertumbuhannya lambat, karena genetika, atau karena kekurangan hormon tiroid, sehingga perkembangan berikutnya setelah pasca 2 tahun ini tidak begitu baik, tetapi sehat tubuhnya, cerdas otaknya, maka itu bisa dikatakan tidak menjadi anak yang stunting. Kemudian yang keenam, jaga kebersihan. Dilansir dari laman Kemenkes.go.id, studi yang dilakukan oleh Harvard School menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan stunting. Ya, sanitasi yang baik diperlukan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi diare pada anak-anak di usia di bawah 24 bulan atau yang selanjutnya. Terima kasih sahabat sekalian. Jadi ini sangat penting terutama bagi anak-anak remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita, terutama bagi kita sebagai KPM kader pembangunan manusia harus memantau penyebab dan upaya pencegahan stunting sampai ke posyandu dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, penyebab dan upaya pencegahan stunting sejak dini, sejak 1000 ABK. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.